Halo semuanya, gue Luis di Kenai Tadi. Jadi di sini gue pengen cerita sebenarnya. Jadi di sini tuh gue lagi keracunan sebuah hobi atau rabbit hole baru selain dari mechanical keyboard. Nah sebenarnya ini masih ada keterkaitannya dengan mechanical keyboard, dan ini yang gue maksud adalah artisan keycap. Nah jadi artisan keycap ini buat yang kalian nggak tahu, itu adalah sebuah keycaps yang mungkin memiliki desain-desain atau bentuk-bentuk yang unik yang berbeda dengan keycaps yang biasa kita pakai pada umumnya. Jadi biasanya artisan keycap ini berfungsi sebagai pemanis atau bikin estetik dari keyboard kalian itu lebih berkarakter dan bisa kelihatan lebih unik aja gitu di keyboard kalian secara estetik. Cuma ya meskipun sebenarnya bisa aja kalau misalkan si artisan keycap ini kalian pasangin di alpha dari keyboard kalian. Jadi kalau kalian mau ngetik pakai artisan keycap gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah juga, meskipun beberapa scope tertentu mungkin bakalan jadi kurang enak gitu, karena beberapa scope itu desainnya kadang ada yang tajam-tajam atau bahkan nggak rata. Jadi sebenarnya bisa aja. Cuman biasanya si artisan keycap ini biasanya itu di mounting di key yang biasanya itu jarang kepake, supaya ya bisa jadi pajangan doang di keyboard. Nah jadi sebenarnya di video ini gue cuman pengen sharing aja sih, karena kemarin itu gue sempet share artisan keycap ini di Instagram, di komunitas tab YouTube juga udah pernah gue share, di Facebooknya IMKG atau Indonesia Mechanical Keyboard Group waktu itu juga sempet gue share di sana, dan kayaknya masih banyak yang kurang paham kira-kira cara beli barang ini tuh kayak gimana gitu. Jadi ya di sini gue pengen sharing aja cara beli si artisan keycap kayak gini. Nah kalau untuk masalah harga sendiri, artisan keycap ini sebenarnya beragam banget harganya. Ada yang mulai dari di bawah 100.000 ada, dan bahkan sampai yang jutaan pun itu juga ada. Jadi memang bener-bener beragam banget. Apalagi kalau misalkan si artisan keycap makernya ini dia tuh udah punya nama, terus desain atau sculpt-nya bagus, colorway-nya bagus, terus rapih juga, itu bahkan harganya tuh bisa sampai jutaan. Dan sebenarnya bahkan ada beberapa artisan keycap yang harga second-nya atau harga aftermarket-nya itu bisa lebih mahal dibandingkan harga dari retail yang pertama kali kita beli gitu. Jadi sebenarnya masih ada nilai investasinya. Kok mahal sih bang, harganya bisa sampai jutaan? Nah itu sebenarnya baik lagi, ini namanya juga hobi kan. Jadi entah mechanical keyboard, entah artisan keycap, itu sifatnya semuanya subjektif banget, terutama kalau misalkan ngomongin dari sisi harganya. Karena kalau misalkan worth it atau tidaknya itu sebenarnya tergantung sama pribadi kita masing-masing. Karena kalau misalkan ngomongin artisan keycap, kalau misalkan kita suka desain atau sculpt-nya, atau kita suka sama warna atau colorway-nya, ya kalau misalkan kita suka dan kita lagi ada duitnya, ya kita pasti bakalan willing aja untuk beli artisan keycap ini. Jadi ya bisa dibilang worth it kalau misalkan kita memang suka barangnya gitu. Jadi ya begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kalian nggak suka sama sculpt-nya, kalian nggak suka warnanya, ya itu tandanya berarti nggak worth it buat kalian. Dan sesimpel ya namanya juga hobi sih, jadi ya mau beli, kalau misalkan kita suka kita beli, kalau misalkan nggak suka ya tinggal sesimpel nggak usah beli kayak gitu. Nah jadi bisa dibilang koleksi artisan keycap kayak gini tuh sebenarnya bisa dibilang adalah hobi yang baru juga buat gua gitu. Dan di sini gue pengen share aja ke kalian, karena kayaknya banyak dari kalian yang mungkin tertarik untuk beli salah satu atau artisan keycap manapun yang lucu-lucu, cuma kalian mungkin bingung belinya di mana. Jadi di sini gue pengen sharing aja ke kalian kira-kira cara belinya kayak gimana. Oke, jadi pertama yang perlu kalian ketahui dulu itu adalah siapa artisan keycap makernya. Nah jadi artisan keycap maker itu di dunia ini ada sangat banyak banget, dan nggak mungkin gue sebutin satu-satu. Dan bahkan di Indonesia sendiri itu juga sebenarnya ada banyak banget. Dan cara pertama yang menurut gue paling mudah itu adalah follow sosial medianya si artisan keycap maker ini. Karena kalau misalkan mereka lagi sale biasanya itu atau kalau misalkan pas mereka lagi jualan, itu mereka kadang suka update di sosial medianya mereka. Jadi kalian bagusnya follow sosial medianya mereka supaya tahu kira-kira kapan mereka jualan, dan cara jualannya itu dan cara belinya itu kayak gimana gitu. Dan selain itu sebenarnya kalian juga bisa ikutan atau join Discord-nya IMKG, atau join ke Facebook grupnya IMKG, karena di sana juga kadang suka di-share gitu kalau misalkan ada artisan keycap maker yang lagi jualan artisan keycap mereka. Nah selanjutnya artisan keycap maker itu biasanya punya beberapa metode sell atau metode penjualan. Jadi yang pertama itu seperti yang pada umumnya itu adalah FCFS atau first come first serve. Jadi ibaratnya kayak dulu-duluan sampai cepet dia dapat. Dan itu biasanya kadang ada yang lewat direct atau bahkan lewat e-commerce kayak Tokopedia. Dan ada satu lagi yang namanya raffle. Nah jadi metode raffle ini sebenarnya udah cukup umum. Kalau misalkan kalian tahu sepatu segala macam, ini sebenarnya metode raffle tuh udah sering banget dilakuin gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, metode raffle ini ibaratnya
Kalau misalkan si artisan keycap ini lagi ngejual atau sell satu buah artisan keycap, itu biasanya mereka ngebuka satu formulir yang harus kalian isi gitu. Jadi kita harus ngisi formulir ini untuk kita ikutan raffle-nya. Dan nanti setelah kita semua orang yang ngisi formulir raffle ini nanti akan diundi dan akan dipilih siapa yang akan menang dan bisa ngebayar si artisan keycap ini gitu. Jadi ibaratnya pemenangnya random, dan kalau misalkan nanti kita menang raffle-nya, nanti kita berarti bisa bayar si artisan keycap ini untuk bisa kita milikin gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu artisan keycap maker lokal biasanya kurang lebih juga menggunakan metode sell yang kurang lebih sama lah, entah FCFS atau first come first serve atau juga menggunakan metode raffle. Nah, jadi kenapa mereka menggunakan metode ini? Sebenarnya alasannya karena mungkin karena artisan keycap dibikinnya kebanyakan masih handmade. Jadi mungkin bikinnya itu susah gitu, jadi nggak bisa dalam kuantitas yang banyak, jadi kayak ready stock itu mungkin nggak bisa gitu. Dan kayaknya bakal capek kalau misalkan handmade terus dibikinnya banyak kayak 100 artisan keycap gitu, 200 kayaknya itu berat gitu ya. Jadi makanya kenapa kita harus salip menyalip dengan orang lain yang pengen beli si artisan keycap ini. Itu jadi sekarang langsung aja gue kasih tau ke kalian kira-kira artisan keycap lokal di sini tuh ada siapa aja gitu. Dan di sini setidaknya gue akan share semua artisan keycap maker yang setidaknya gue punya artisannya gitu. Jadi gue akan sebutin dan mungkin gue akan kasih tahu juga ke kalian setidaknya artisan keycap maker lokal yang gue mungkin belum punya tapi gue tahu kalau misalkan gitu ada. Dan sebelumnya gue mau mohon maaf kalau misalkan kalian adalah seorang artisan keycap maker juga di Indonesia yang mungkin namanya belum gue sebutin, karena tentu aja ada banyak dan gue kayaknya nggak bisa hafal semua. Jadi ya mohon maaf dulu sebelumnya kalau misalnya gue nggak sebutin. Cuman kalau misalnya kalian adalah seorang artisan keycap maker, monggo komen di bawah dan kalian bisa feel free untuk promosiin artisan keycap kalian di bawah supaya bisa lebih mungkin orang-orang tahu gitu ya kalau misalkan kalian adalah artisan keycap maker dan mungkin tertarik sama karya kalian, mungkin mereka bakalan tertarik beli gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin nanti akan gue bikinin listnya juga di deskripsi supaya lebih gampang. Nah, jadi yang pertama yang sebenarnya masih tergolong baru itu adalah Symbio dengan Fenrirnya yang kebetulan gue beli juga kemarin. Nah, gue pribadi itu suka banget sama sculptnya, dan kalau nggak salah kemarin bertepatan dengan 17 Agustus mereka ngerilis yang temanya itu merah putih dan mereka kasih nama Jivara. Silahkan kalian lihat aja ke Instagram mereka kalau misalnya kalian suka dan tertarik. Selanjutnya ada Funkis, ini adalah salah satu maker kesukaan gue karena sculpt mereka itu lucu dan warnanya menurut gue gila banget, gue suka. Bahkan gue sampai punya dua yang Fukubo Oji dan Meong ini. Kemarin mereka juga ada rilis Meong yang warnanya hitam, itu lucu banget, tapi ya gue udah nggak boleh kilaf banyak-banyak lagi lah. Lanjut ada Escapes, ini yang punya salah satu teman gue dari komunitas. Jadi dia udah run 2 sculpt, yaitu Dog Ebi yang gue punya kebetulan. Terus ada Mr. Forester juga, dan gue juga kemarin sempat dapat bocoran kalau Escapes itu lagi bikin sculpt baru yang keren. Jadi kalau penasaran kalian silahkan cek ke Instagramnya mereka aja. Selanjutnya ada AFX Caps, ini juga kebetulan salah satu teman gue dari komunitas yang sculptnya ini dia kasih nama Monks, yang mungkin temanya kayak tema monyet gitu lah. Udah pernah rilis 3 colorway juga, itu warna merah hitam, black on white, sama bumblebee. Sculptnya lucu dan silakan kalian cek aja ke sana. Selanjutnya ada PNDL yang sculptnya lucu, itu ada Nyan kalau nggak salah, dan ada Kazu juga yang kebetulan di sini gue punya, yang colorway-nya kemarin pas sama tema kemerdekaan. Lalu lanjut itu ada Anomaly Caps yang gue sempat notice juga karena Arlo-nya itu lucu, dan setelah itu mereka ada rilis banyak sculpt lain. Lalu ada Smiley Caps, mereka ada Rasbi, Gemoy, Babe, dan juga Jangki. Yang dimana mereka di sini colorway-nya cukup berani, dan kemarin kalau nggak salah ada rilis tema warna black on white dan tema kemerdekaan juga. Kalau kalian suka Star Wars, mungkin kalian bakal suka sama Artkis karena mereka ada rilis banyak sculpt yang temanya tuh Star Wars, dan ada lagi sebenarnya sculpt lain yang kalian bisa cek aja ke Instagram atau ke website mereka. Terus kemarin gue juga sempat iseng beli artisan sapi ini karena harganya murah dari Keep Noobs, dan mereka juga ada sculpt yang lucu-lucu dan murah juga harganya. Terus kalau yang murah itu lagi ada Keycrafts, itu dia harganya juga cukup murah. Dan kemarin gue sempat nyoba beli Nergigante-nya mereka dan not bad lah buat harga 100 ribuan. Terus kalau maker yang udah cukup lama itu ada Land Caps, dan sculptnya itu yang paling eksis kayaknya ada Barong sama Capruda. Dan kebetulan gue juga punya wayang dari Landscape yang kalau nggak salah ini kemarin itu di-run untuk donasi waktu pas awal Covid tahun lalu. Terus ada Alpha Keycaps juga yang kayaknya udah cukup dikenal sampai keluar juga. Kalau mereka itu andalannya Kipora sama Salvador yang colorway-nya udah banyak banget dan keren-keren juga. Dan masih banyak lagi artisan keycap maker lokal Indonesia yang lainnya yang nggak mungkin gue sebutin satu-satu karena ada banyak banget juga. Dan selebihnya kalau misalnya kalian suka sama
karyanya mereka, kalian bisa langsung ke sosial medianya mereka dan kalian bisa lihat-lihat di sana, dan kalian mungkin bisa nungguin sale-nya atau mereka jualannya kapan. Kalian bisa tungguin aja, entah metodenya first come first serve atau metodenya raffle. Silahkan diikutin kalau misalnya kalian memang tertarik. Dan ya kurang lebih seperti itu sih hobi yang lagi gue ikutin belakangan ini. Dan gue ada beli artisan boxnya juga di sini ya. Masih ada kosong beberapa yang mungkin bakalan keisi juga, gue nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Dan ya kurang lebih seperti itu sih yang bisa gue share di video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kreneng TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.